Selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Sungguh lagu yang indah untuk mengantarkan kita kepada firman Tuhan ya, percaya dan patuh. Dan saya harap itu yang ingin kita lakukan. Makanya walaupun hujan-hujan dan lebih enak di dalam selimut pagi ini Bapak Ibu ada di sini. Amin Saudara ya. Ya, kita sedang mau berkumpul dan terutama kita ingin mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, kita ingin saya ingin melanjutkan pembelajaran yang sudah kita mulai. Saya dari sebelum pandemi bahkan, yaitu di Injil Matius, dan kita sudah sampai di Matius pasal 16, saudara kasih Tuhan. Sudah di tengah-tengah di sini, bahkan sudah lebih dari 50% dari Injil Matius. Dan tentunya kita berharap kita bukan hanya ingin menyelesaikan Injil Matius, tapi yang penting adalah perjalanannya. Melewati pasal per pasal, perikop per perikop. Kita sungguh-sungguh belajar, kita sungguh-sungguh diubahkan dari firman Tuhan ini. Oke, kita membuka Matius pasal 16, kita akan lihat ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28, kita akan baca silih berganti. Saya mulai ayat 21, jemaat sekalian ayat 22, demikian sampai ayat 28, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaan. Baik, mari kita bersatu dalam doa, kita minta pertolongan dan tuntunan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, kami tahu bahwa betapa pentingnya pertolongan-Mu untuk bisa memahami dengan benar firman-Mu. Karena ini adalah firman yang Engkau tuliskan, Engkau menginspirasikannya, dan hanya Engkau pula yang melalui Roh Kudus dapat menerangi hati dan pikiran kami, sehingga semua yang Engkau ingin kami pelajari hari ini dapat kami terima. Pimpin Tuhan, ini permohonan kami, permohonan yang kami yakin sesuai dengan kehendak-Mu, karena Engkau memberikan pewahyuan ini supaya kami memahaminya. Oleh karena itu kami naikkan doa ini dengan keyakinan penuh dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentu saya harap jemaat sekalian yang mengikuti seri Matius ini, Anda mengikutinya dan kita bisa mempelajari konteks dari semua apa yang diperbincangkan. Ini salah satu keuntungan bahwa kita mempelajari Alkitab secara berseri, bahwa mestinya kita masih ingat apa yang terjadi di perikop sebelumnya, yang sudah kita bahas di bulan yang lalu dan yang lalu lagi. Dan kita sudah melihat bagaimana pasal 16 dari Injil Matius ini adalah pasal yang sangat penting, sangat krusial. Ini bagaikan suatu pergantian momen. Nah, di pasal inilah kita melihat untuk pertama kalinya ada manusia yang tegas
mengatakan dan menyerukan siapa Yesus sebenarnya. Dan tidak lain Tuhan memakai Petrus, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Dan dia berseru ketika Tuhan bertanya, menurut orang siapa aku? Menurut orang siapa aku? Dan kemudian Yesus bertanya, menunjuk langsung kepada murid-muridnya. Oke, kalau begitu menurut kalian, menurut kamu siapa aku? Dan Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menyerukan kebenaran. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kita sudah melihat itu, saudara kasih Tuhan. Dan kemudian setelah itu ada suatu momen yang besar juga. Ketika Tuhan Yesus menyatakan untuk apa dia sebenarnya datang ke dalam dunia ini. Apa misi besar dia? Dan misi besar dia adalah, dia berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan eklesiaku. Itu adalah misi besar Yesus Kristus waktu dia datang ke dalam dunia ini. Jadi ini adalah satu momen yang luar biasa sekali. Dan menyambung momen itu, kita masuk ke perikop yang barusan yang kita baca. Menyambung perikop itu, kita masuk kepada bagaimana Tuhan katanya mulai memberitahukan kepada murid-murid supaya dia bisa mendirikan jemaatnya. Supaya dia bisa menyelamatkan jemaatnya dan lain sebagainya. Maka dia harus katanya pergi ke Yerusalem, dia harus menderita di sana, dia harus dibunuh, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita melihat ternyata murid-muridnya sangat cemas, mereka bingung, saudara yang kasih Tuhan. Dan diwakili oleh Petrus juga. Mereka memberikan respon yang bahkan dikatakan di sana nanti kita akan melihat bagaimana dia bahkan menegur Tuhan kita. Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat tema kita, tema khotbah, tema renungan kita pada hari ini. Saya ingin mengajak kita berfokus di ayat yang ke-23. Ada satu frase kunci di sana. Ketika Tuhan Yesus berkata, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ada suatu kontras yang luar biasa di sini. Apa yang dipikirkan Allah versus apa yang dipikirkan manusia. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk mengangkat suatu topik, yaitu apa yang dipikirkan Allah. Ini akan menjadi renungan kita pada hari ini. Apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan saudara yang kasih Tuhan, dalam perikop ini kita bisa melihat apa yang dipikirkan Allah ini dari tiga segi. Dari tiga segi. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, apa yang dipikirkan Allah dalam aspek rencana ilahi. Dalam aspek rencana ilahi. Coba kita lihat ayatnya yang ke-21 secara lebih mendetil lagi. Dikatakan di situ, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara yang kasih Tuhan, nanti kita akan lihat bahwa murid-muridnya begitu tercengangnya akan perkataan Tuhan kita ini. Saya rasa Tuhan sengaja di sini ada kata dan aku harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan dibunuh. Jadi itu bagaikan gelombang-gelombang kata-kata, gelombang tsunami yang menghantam murid-muridnya. Karena baru saja mereka mendengar bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus memuji Petrus, saudara kasih Tuhan. Benar kata-katamu. Dan apa yang manusia pikirkan tentang Mesias? Seorang Mesias, anak Allah yang hidup, haruslah seorang yang menang. Mereka berpikir tentang Mesias yang menang. Mungkin mereka sebagian sudah ada yang merencanakan. Nanti kita pulang dari Kaisarea Filipi, kita akan ke Yerusalem, kita akan ke Galilea, ke Yerusalem, kita akan disambut oleh imam-imam kepala. Karena inilah Mesias, inilah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Nanti kita masuk Yerusalem, imam besar Kayafas akan sudah berdiri dengan karangan bunga siap dikalungkan ke Tuhan Yesus. Mungkin membayangkan Herodes dan Pilatus manggut-manggut menyambut Tuhan Yesus. Mungkin pemikirannya seperti itu. Ini adalah Mesias yang akan menang. Namun saudara yang kasih Tuhan berkata, memang aku harus ke Yerusalem, tapi kemudian aku bukan akan disambut. Aku akan berita, kemudian aku akan dibunuh. Dan saking kata-kata itu membuat mereka syok, mereka lupa akan perkataan yang terakhir akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu sudah tidak masuk dalam pikiran mereka. Karena mereka terpana oleh gelombang kata-kata yang berkata dia harus menderita dan dia harus dibunuh. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi ini adalah rencana ilahi. Ini adalah rencana ilahi dan ada satu kata di sini yang sangat menarik sekali bagi saya untuk kita pelajari. Yang saya tekankan, yaitu kata
harus di situ. Coba kita perhatikan kata harus. Kata harus di sini bukan kesalahan terjemahan. Ini adalah kata yang sudah tepat diterjemahkan harus. Dan di dalam Alkitab kita ada berbagai cara untuk menyatakan harus. Ini adalah salah satu kata atau cara yang paling kuat. Ini adalah keharusan yang sangat kuat. Begitu. Yaitu kalau Anda bagi sebagian yang belajar bahasa Yunani, ini dari kata dei. Ya. Dei. Ini dei itu adalah keharusan yang kuat, saudara kasih Tuhan. Dan seringkali dipakai untuk sebagai suatu keharusan ilahi. Keharusan ilahi. Ya. Ini kata yang sama, saya pernah ajak kita buka banyak minggu yang lalu. Kita buka Yohanes pasal 4, sebagian masih ingat. Bahwa ketika Yesus mau menyeberang dari Yudea ke Galilea, dari Galilea ke Yudea, dia berkata ia harus melewati daerah Samaria. Dan kita berkata bahwa sebenarnya tidak ada keharusan itu secara fisik, karena kebanyakan orang Israel tidak mau lewat Samaria. Kebanyakan mereka lebih baik memutar karena mereka begitu bencinya kepada orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus berkata ia harus lewat daerah Samaria. Kenapa? Itu adalah keharusan ilahi. Karena ada orang yang dia mau temui di sana. Ada seorang perempuan yang mau dia temui di sana. Ia harus lewat daerah Samaria katanya. Ini adalah kata yang sama, dei. Dikatakan ia harus pergi ke Yerusalem. Ia harus pergi ke Yerusalem. Dan ini adalah pertama kali dalam perjanjian baru kata dei ini muncul. Dan langsung berbicara mengenai rencana ilahi yang sudah diberikan oleh Bapaknya, sehingga ia harus pergi ke Yerusalem. Nah mungkin murid-murid berkata, Tuhan, haruskah kita ke Yerusalem? Haruskah engkau menderita? Haruskah engkau disalibkan? Ia harus pergi ke Yerusalem dan menderita dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Oh, saudara yang kasih Tuhan, keharusan ini kita bisa lihat dari banyak segi. Kenapa dia harus demikian, saudara yang kasih Tuhan? Dia harus demikian karena ini adalah keharusan yang sudah diharuskan dari kekekalan. Keharusan yang sudah diharuskan dari kekekalan karena rencana penyelamatan sudah Tuhan buat sejak dari kekekalan. Ada ayat di Wahyu yang berkata Yesus Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, dia adalah anak domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Apa maksudnya itu? Itu maksudnya Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan sudah merencanakan. Dan saudara yang kasih Tuhan, itulah alasannya mengapa Tuhan menciptakan manusia. Belakangan ini ada banyak diskusi lain sebagainya. Kenapa Tuhan ciptakan manusia? Padahal Tuhan tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Gitu kan? Kenapa Tuhan ciptakan manusia walaupun Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa? Memang Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa. Namun Tuhan tetap menciptakan manusia karena dia punya solusi terhadap dosa. Kalau Tuhan tidak sudah merencanakan Yesus mati di kayu salib, saya yakin Tuhan tidak akan ciptakan manusia bahkan. Karena berarti tidak ada solusi untuk dosa. Tetapi karena Tuhan sudah tahu, oke, manusia akan berdosa. Namun aku punya solusi terhadap dosa. Makanya Tuhan tetap menciptakan manusia. Tuhan tetap menciptakan manusia. Dia sudah merencanakan bahwa manusia yang berdosa itu bisa direkonsiliasikan dengan dirinya melalui pengorbanan anaknya, melalui anak domba Allah yang disembelih sejak sebelum dunia dijadikan. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus berkata, aku harus ke Yerusalem, oh ini adalah keharusan yang sudah dari kekekalan. Bukan saja ini keharusan yang dari kekekalan, saudara kasih Tuhan. Ini adalah keharusan yang sudah ada sejak penciptaan. Sejak penciptaan, sejak di Taman Eden, ketika manusia benar-benar jatuh dalam dosa, yang sudah diketahui oleh Tuhan sebelumnya. Dan Adam makan buah itu bersama dengan Hawa, dikasih makan buah itu. Dan mereka sembunyi di balik tanaman. Anda bisa membayangkan kalau saya sembunyi di balik barang ini pasti kelihatan sudah dengan Tuhan, ya. Tapi Adam dan Hawa mencoba mengambil daun-daun ini untuk menutupi ketelanjangan mereka, yang adalah simbol dosa. Tapi mereka tidak mampu sama sekali. Hanya Tuhan yang mampu dan dia memberikan janji keselamatan. Katanya apa? Keturunan perempuan akan datang dan akan meremukkan kepala ular, tapi ular akan meremukkan tumitnya. Apa itu meremukkan tumitnya? Itu berbicara mengenai salib. Oleh karena itu salib sudah
dinubuatkan. Ini adalah keharusan. Yesus harus ke Yerusalem. Dia harus salib karena itu sudah dinubuatkan. Itu sudah sejak nubuat pertama dalam Alkitab bahwa keturunan perempuan akan datang dan akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya. Oh saudara kasih Tuhan, kemudian nubuat ini diperkuat, di-reinforce, ditambah-tambahkan, dimultiplikasi melalui semua nubuat dalam Alkitab Perjanjian Lama, semua tipologi, semua domba yang disembelih, semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi ada beban ribuan nubuat, beban jutaan domba. Saya tidak tahu berapa banyak domba yang sudah disembelih semenjak Adam dan Hawa sampai dengan Yesus Kristus datang. Saya tidak tahu, saudara kasih Tuhan. Oh, ada begitu banyak. Sudah pasti lebih dari ribuan, sudah pasti lebih dari puluhan ribu. Mungkin jutaan domba. Saya nggak tahu ada nggak miliaran domba sudah mati. Ya. Karena apa? Waktu Paskah pertama saja, orang Israel ada berapa? Ada katanya 600.000 orang laki-laki. Tiap-tiap rumah tangga harus sembelih 1 ekor domba. Hari Paskah yang pertama aja itu berapa banyak domba disembelih di situ. Ya. Belum lagi tiap tahun Paskah selanjutnya. Anda bisa membayangkan ada berapa juta, mungkin puluh juta, mungkin ratus juta. Makanya saya nggak tahu ada nggak miliaran domba yang sudah disembelih sejak Adam dan Hawa sampai dengan Yesus Kristus datang, dan semua masing-masing domba itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu ada suatu keharusan bagi Yesus untuk ke Yerusalem dan mati di salib. Keharusan yang sudah sejak penciptaan, yang kemudian ditekankan oleh setiap nubuat dalam Perjanjian Lama, setiap tipologi. Oh saudara yang kasih Tuhan, bukan saja ada keharusan itu dari sisi penciptaan, dari sisi kekekalan. Keharusan bagi dia untuk ke Yerusalem karena manusia. Karena ini adalah satu-satunya jalan. Ada keharusan karena tidak ada jalan lain lagi. Oh saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita bukan pribadi yang tidak bisa merasakan pergumulan manusia. Kitab Ibrani berkata, dia dalam segala hal dibuat sama seperti kita. Dia di dalam segala hal turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, hanya dia tidak berdosa. Oleh karena itu di dalam kemanusiaannya, Tuhan kita tahu apa rasanya kalau menderita. Dia bukan Tuhan ciptakan, oh Yesus diciptakan sehingga tubuhnya tahan sakit. Wah, kalau dipaku nggak akan sakit. Wah, jadi kayak manusia super gitu. Kayak Superman. Tuhan Yesus tidak datang sebagai Superman. Dia datang sebagai man saja. Dia datang sebagai manusia. Bukan sebagai Superman. Yang kalau dipaku, wah tidak terasa sakit. Kalau gitu apa gunanya? Tapi dia dalam segala hal bisa merasakan kelemahan kita sehingga dia tahu rasa sakit itu. Dia tahu seperti apa kalau maut sudah datang dan menatap seseorang di mukanya, sehingga ketika dia melihat sahabatnya Lazarus mati, dia menangis. Dan oleh karena itu di Taman Getsemani, Tuhan kita bergumul. Tuhan kita gemetar. Tuhan kita berdoa kepada Bapaknya, Bapa, seandainya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi dia melanjutkan, janganlah sesuai dengan kehendakku, tetapi kehendakmu. Seandainya mungkin. Tapi jawaban dari Allah Bapa, tidak mungkin. Oleh karena itu Allah Bapa mengizinkan Yudas Iskariot untuk menemukan Getsemani. Kalau Tuhan tidak ingin disalib, saudara yang kasih Tuhan, ada 1001 cara untuk menghentikannya. Dia bisa membutakan Yudas Iskariot, dia bisa membutakan pengawal-pengawal itu. Bahkan saudara yang kasih Tuhan, sampai Yudas sampai di sana pun, dan Tuhan bertanya, siapa yang kalian cari? Dan mereka berkata, kami mencari Yesus. Yesus berkata, aku dia, ego eimi. Dan saudara yang kasih Tuhan, ciptaan tidak bisa tahan terhadap perkataan Yesus, ego eimi itu. Kenapa? Ego eimi adalah tanda keilahiannya. Dan prajurit itu semua jatuh tersungkur ketika Yesus berkata, akulah ego eimi yang kalian cari itu. Dan mereka jatuh. Dan kalau Tuhan tidak ingin disalibkan, kalau Tuhan berkata, biarlah kehendakku bukan kehendak Bapakku, maka dia tidak mungkin disalibkan.
Tetapi dia jauh-jauh hari sudah berkata kepada murid-muridnya, aku harus ke Yerusalem, aku harus disalibkan, aku harus menderita. Karena dari kekekalan itu adalah rencananya, dari penciptaan sudah ada nubuatnya, dan karena ini satu-satunya jalan supaya manusia bisa diselamatkan. Satu-satunya jalan. Oleh karena itu begitu banyak orang masih mengandalkan kebaikan dirinya. Masih begitu banyak orang mau mengandalkan, bagaimana? Apakah Anda yakin masuk surga? Ya sepertinya masuk, saya cukup baik. Sepertinya masuk karena saya sudah rajin ke gereja. Sepertinya saya bisa masuk karena saya banyak beramal. Oh saudara Tuhan, kalau Anda bisa masuk surga melalui semua itu, untuk apa Yesus harus mati di atas kayu salib? Tapi justru karena tidak ada seorang pun bisa diselamatkan dengan perbuatan baik dia, dengan rajinnya dia ke gereja, dengan dia dibaptis, dengan dia melayani dan sebagainya. Saya tidak berkata itu semua hal yang buruk, itu semua hal yang baik bagi orang yang sudah diselamatkan. Tetapi nol besar untuk mendapatkan keselamatan. Dan untuk apa? Untuk apa Yesus berkata, aku harus, kalau demikian. Namun dia berkata, aku harus. Karena kasihnya. Karena ini satu-satunya jalan keselamatan itu. Oh saudara kasih Tuhan. Coba kita masuk kepada hal yang kedua sekarang. Yang pertama kita melihat apa pikiran Allah. Kita lihat dari aspek rencana ilahi. Rencana ilahi bahwa Yesus Kristus akan lahir, akan hidup, akan mati di atas kayu salib. Tetapi kita lihat aspek yang kedua, apa pikiran Allah. Sekarang dalam aspek kontrasnya dengan pikiran manusia. Kita sudah melihat rencana Tuhan, tapi kita mau kontraskan sekarang dengan pemikiran manusia. Coba kita lihat ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Saya selalu terperangah ketika membaca ini, saudara kasih Tuhan. Saya tidak pernah berhenti terkejut ya, ketika membaca bahwa Petrus menegur Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Oh saudara, apa yang dilakukan Petrus ini sangat manusiawi. Dia pikir dia sedang menyemangati Tuhan kita. Dia pikir dia sedang mau menasehati Tuhan kita. Aduh, seperti orang yang bilang, aduh, habislah saya sudah, saya menghadapi kesusahan begini-begini, lalu ada temannya kata, jangan begitu, semuanya akan oke-oke aja, gitu kan? Ya. Kan manusia sering gitu, ya. Kalau misalnya ada teman kita curhat, ya, aduh susah banget saya menghadapi begini, lalu temannya akan bilang apa? Ya. Tenang saja, akan beres. Ya. Tuhan akan berkati kamu. Ya. Kamu akan sehat, kamu akan jadi kaya. Petrus pikir dia sedang berbuat seperti itu dengan Tuhan. Sehingga dia menarik Tuhan kita ke samping. Dia menarik Tuhan kita ke samping ini memperlihatkan bahwa dia sebenarnya luar biasa Petrus ini. Dia mungkin tidak mau kelihatan melawan Tuhan Yesus di depan yang lain. Jadi kita ngomong pribadi aja ini. Gitu, ya. Dia menarik Tuhan kita ke samping. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau sebelumnya Petrus mengakui engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan Tuhan memuji dia, Tuhan menepuk dia dan bagaikan memberikan nilai A+ untuk dia. Bagus Petrus. Bukan kamu yang mengatakan ini Bapakku di surga yang kasih tahu kamu. Bagus. A+ nilainya. Maka yang untuk yang kali ini, dia bukan dapat nilai A, saudara. Dia dapat nilai I. Waduh. Jadi udah bukan A, B, C, D, E, F, sampai I. I untuk iblis. Mungkin dia kaget. Tuhan bilang sama dia, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Wah, dapat nilai I. Dan tadinya
Dia adalah batu. Ingat, kita sudah bilang, kita sudah bahas, Petrus itu nama yang Tuhan kasih untuk dia. Artinya batu, saudara-saudara. Batu kecil. Dan memang Tuhan bilang, engkau adalah Petrus, dan dari batu besar ini, Petra, aku akan mendirikan jemaatku. Tapi dia adalah Petros, batu kecil. Salah satu yang ikut membangun jemaat. Gitu. Mestinya dia ini salah satu batu yang akan Tuhan pakai untuk membangun jemaatnya. Karena dia salah satu orang yang diselamatkan. Tetapi sekarang dia menjadi batu sandungan. Engkau adalah batu sandungan. Dari A plus menjadi I, dari batu pembangun jadi batu. Ya. Kenapa? Ya. Karena Tuhan bilang, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Kenapa Tuhan panggil dia iblis? Nah, ini bukan Tuhan sedang mengejek dia, atau bukan Tuhan sedang maki-maki dia. Tuhan tidak pernah maki-maki siapapun. Tapi semua yang Tuhan katakan itu tepat. Dan Tuhan berkata kepada Petrus di sini, iblis. Sebenarnya dalam bahasa aslinya, bukan iblis, tapi Satan. Nah, di sini vocabulary Indonesia agak kurang. Makanya saya agak menyayangkan, saya kalau dalam Alkitab yang sedang kita terjemahkan, kita membuat suatu kata baru, yaitu kata Satan. Ya. Jadi, iblis itu diabolos dalam bahasa aslinya. Jadi jangan suka bolos, gitu ya, karena ini dalam bahasa Yunaninya iblis itu diabolos. Ya. Kemudian ada kata lain lagi, Satan. Ya. Kemudian ada kata lain lagi, daimonion. Nah, daimonion ini kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan demons. Ya. Demons ini nggak ada padanannya di bahasa Indonesia. Ya, makanya di LAI sering terjemahkan setan-setan. Gitu. Tapi kita harus membedakan demons dengan Satan. Satan itu big boss-nya. Satan itu satu pribadi saja. Ya. Sedangkan setan-setan itu anak buah dia sebenarnya. Nah, yang Yesus pakai di sini adalah Satan sebenarnya. Apa arti kata Satan? Satan itu sebenarnya musuh. Itu arti literal Satan. Itu dari bahasa Ibrani. Jadi orang yang berdiri berseberangan dengan kita dan melawan kita. Itu arti kata Satan. Jadi si iblis ini disebut musuh, tapi Tuhan juga menyebut Petrus di sini, kamu Satan sebenarnya. Karena kamu sedang menentang saya. Saya berkata aku harus ke Yerusalem, kamu berkata tidak boleh. Tidak boleh Tuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan hal itu daripadamu. Sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Tidak boleh Tuhan. Dari hati yang seolah-olah sangat mengasihi Tuhan kita. Jadi Tuhan bilang, kamu Satan, kamu musuh aku, kamu sedang menentang aku. Dan bukan hanya dia sedang menentang Tuhan, tapi dia dipakai oleh Satan yang sesungguhnya, the big Satan. Kenapa? Masih ingat nggak? Waktu, kalau nggak salah minggu lalu, Pak Sento barusan khotbah. Apa khotbahnya itu? Bahwa ketika iblis selesai mencobai Tuhan Yesus, dia mundur, tapi mencari waktu yang tepat. Mencari waktu yang tepat. Dan apa yang iblis tawarkan kepada Tuhan kita pada pencobaan yang ketiga? Iblis menawarkan kepada Tuhan kita, aku akan memberikan kepadamu dunia kalau kamu menyembah aku. Iblis menawarkan kepada Tuhan kita, aku akan memberikan kepadamu kemuliaan tanpa kamu perlu disalibkan. Kamu mau datang untuk dunia kan? Kamu mau datang untuk selamatkan dunia kan? Aku kasih kamu dunia, kamu tidak perlu disalib. Asal kamu menyembah aku. Tapi Tuhan tahu, ini adalah kejahatan. Dan dia berkata, nyala iblis. Karena ada tertulis, engkau hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu. Tapi iblis mundur. Tapi iblis mencari kesempatan. Dan saudara yang kasih Tuhan, Anda tidak perlu dirasuki iblis untuk bisa dipakai oleh iblis. Ya. Petrus tidak dirasuki iblis, tapi dia bisa dipakai oleh iblis. Karena iblis tahu pola pikirnya Petrus. Ya. Dan iblis, Satan di sini. Satan yang sebenarnya sedang menggunakan Petrus
untuk menawarkan sekali lagi kepada Tuhan kita, Tuhan, aku ini murid yang begitu mengasihi Engkau. Aku tidak tega kau melihat Engkau sampai disalib. Tidak mungkin Tuhan, masa Engkau akan seperti itu? Tidak, jangan sampai seperti itu. Ada cara lain menuju kemuliaan tanpa salib. Itu yang ditawarkan. Oleh karena itu Tuhan kita berkata, Satan, Satan, engkau sedang melawan aku. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudara, ada banyak pelajaran bagi kita dari sini. Ada banyak pelajaran. Coba kita lihat beberapa di antaranya. Pelajaran pertama, jangan sampai kita berpikir kita lebih pintar dari Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita bisa menggurui Tuhan. Seperti yang Petrus pikirkan di sini. Dia pikir dia lebih tahu apa yang lebih baik untuk Tuhan. Dan dia berkata, oh jangan, dia menegur Tuhan kita. Mungkin hari ini kita tidak, saya rasa tidak ada yang berani menegur Tuhan di sini. Ada yang berani menegur Tuhan? Tetapi seringkali manusia bertindak seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan. Seolah-olah seringkali manusia bertindak seperti itu dalam pilihan hidup kita. Dalam apa yang kita lakukan. Mulai dari keselamatan. Betapa banyak orang yang tidak percaya dan berkata, nggak mungkinlah jalan keselamatan seperti itu. Masa keselamatan hanya bertobat dan terima Tuhan Yesus? Saya tidak mau percaya. Dia berpikir dia lebih tahu dari Tuhan. Oh, ada banyak hal, saudara kasih Tuhan. Manusia berpikir kita lebih tahu dari Tuhan. Tetapi efeknya selalu adalah buruk karena Tuhan pernah berkata di Yesaya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu, pikiranku dari pikiranmu. Oleh karena itu jangan kita berpikir saya lebih tahu dari Tuhan. Kalau Tuhan menekankan misalnya pentingnya berjemaat. Penting berjemaat. Tuhan Yesus berkata, aku akan mendirikan eklesiaku, itu akan kudirikan. Dan melalui eklesiaku inilah pekerjaanku dilakukan. Ada orang yang berpikir, tidak terlalu penting lah. Tidak terlalu penting lah. Apalagi dengan zaman-zaman modern. Jemaat tidak terlalu penting. Kan sekarang kita bisa nonton khotbah online. Toh kita sekarang bisa dengan cara-cara lain dan lain sebagainya. Jemaat tidak terlalu penting. Oke. Itu pemikiran manusia. Tetapi pemikiran Tuhan berbeda. Tuhan punya pemikiran tentang keluarga misalnya. Tentang struktur keluarga. Peran suami apa, peran istri apa. Tentang bagaimana keluarga itu satu laki, satu perempuan. Itu adalah semua pemikiran Tuhan. Tentang menjaga kekudusan sebelum pernikahan. Itu adalah pemikiran Tuhan, itu adalah desain Tuhan. Tuhan punya desain dalam segala aspek kehidupan ini. Tetapi manusia sering berpikir, saya lebih tahu dari Tuhan. Saya lebih mau percaya kata psikolog, kata sains, kata ini daripada desainnya Tuhan. Tetapi kita harus kembali bertanya seperti Petrus, apakah saya sedang memikirkan apa yang Allah pikirkan atau yang apa manusia pikirkan? Kalau Anda bertanya, bagaimana saya bisa tahu apa yang Tuhan pikirkan? Oh, pertanyaan bagus. Kalau Anda sudah bisa bertanya seperti itu, ada harapan. Ini yang Allah pikirkan. Ini firman-Nya. Oleh karena itu kita perlu berada di dalam firman Tuhan. Kita perlu berada di sini. Supaya kita tidak tersapu oleh arus dunia ini. Karena dunia ini tidak menentu. 50 tahun yang lalu, homoseksualitas disebut sebagai gangguan jiwa di dalam buku panduan gangguan jiwa. Sekarang siapa yang mengatakan homoseksual gangguan jiwa bisa dipenjara di Amerika? Padahal barusan berapa puluh tahun yang lalu dikategorikan gangguan jiwa. Laki-laki yang mau jadi perempuan, perempuan yang mau jadi laki-laki dikategorikan gangguan jiwa. 50 tahun lalu. Tapi sekarang apa? Sudah menjadi ortodoksi bagi mereka. Dunia itu berubah terus.
Dunia menipu orang-orang muda. Kamu harus intim dulu sebelum nikah. Kalau enggak, gimana caranya kamu tahu kamu cocok atau enggak? Lalu dibandingkan, beli sepatu aja harus coba dulu katanya. Masa pasangan enggak dicoba dulu? Ya. Itu pemikiran manusia. Oh, sudah nggak sama Tuhan. Tetapi pemikiran Tuhan beda lagi. Sekarang apa yang mau Anda ikuti? Pemikiran Allah atau pemikiran manusia? Sudah nggak sama Tuhan. Kedua, aplikasi kedua, pelajaran kedua yang bisa kita tarik di sini. Ya, bukan saja jangan kita menggurui Tuhan, jangan kita merasa kita lebih pintar dari Tuhan. Kedua, jangan kita berpikir bahwa hal yang enak dan nyaman itu pasti kehendak Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa hal yang membuat kita makmur, hal yang membuat kita nyaman secara duniawi, hal yang membuat kita enak secara duniawi, itu pasti kehendak Tuhan. Karena ya, Tuhan kan pasti mau saya makmur. Tuhan kan pasti mau saya diberkati. Tuhan kan pasti mau saya kaya. Tuhan kan pasti mau saya sehat. Jadi apapun yang mengejar ke arah sana, itu pasti kehendak Tuhan. Banyak orang salah berpikir seperti itu. Dan ini semakin diperparah dengan adanya teologi kemakmuran. Yang mengajarkan bahwa ya memang adalah kehendak Tuhan bagi kamu untuk makmur secara duniawi, untuk sehat terus secara duniawi. Ya adalah kehendak Tuhan untuk itu. Tapi saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah membuktikan kesalahan itu semua. Ketika dia berkata, aku harus ke Yerusalem, aku harus menderita. Tuhan, kenapa kamu mencari penderitaan? Bukankah adalah kehendak Tuhan bagi kamu tidak perlu menderita? Bukankah adalah kehendak Tuhan supaya kamu sehat-sehat saja? Sedangkan kamu berkata, aku harus mati. Mati itu tidak sehat. Mati itu tidak sehat. Ini suatu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kenapa engkau mau seperti itu? Karena apa yang dipikirkan Tuhan berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Manusia punya kecenderungan kita mencintai diri kita sendiri. Itu kecenderungan alami kita. Kita menginginkan hal yang enak bagi diri kita sendiri. Itu adalah kecenderungan manusia. Tetapi Tuhan memberitahu bahwa ada yang lebih penting dari itu. Ada yang lebih penting dari kenyamanan kita. Dan jangan kita menentang Tuhan demi kenyamanan. Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh cari kenyamanan. Misalnya, Anda punggungnya sakit, saya beli bangku yang lebih enak sedikit, ya boleh-boleh aja gitu. Ya. Jangan juga berkata nggak boleh, biar sakit terus, gitu kan? Bukan begitu maksudnya. Anda mau mencari kesehatan boleh, pergi ke dokter. Ya. Tetapi maksudnya adalah, jangan kita menentang Tuhan. Jangan kita lari dari firman Tuhan. Jangan kita mengutamakan hal-hal itu lebih daripada apa yang kita tahu adalah kebenaran, apa yang kita tahu adalah firman Tuhan, apa yang kita tahu adalah kehendak Tuhan yang sudah jelas. Jangan kita menentang. Jangan sampai kita dipakai iblis juga untuk menentang maksud Tuhan. Menentang maksud Tuhan. Mungkin kita tidak merasa bahwa kita mau sengaja menentang Tuhan. Seperti Petrus, saya yakin dia tidak sengaja, Tuhan aku mau menentang kau, bukan. Tapi kemanusiaannya dan pemikiran manusiawinya dipakai oleh iblis untuk menentang maksud Tuhan. Jangan sampai kita dipakai seperti itu juga. Mungkin ada pasangan suami istri misalnya. Mungkin salah satunya berkata, atau ma, gitu kan. Bulan ini kita kasih perpuluhan. Nah mungkin yang satunya berkata, apa yakin? Nanti kita kurang loh uangnya.
Nanti kita nggak bisa beli itu loh. Kalau kamu kasih perpuluhan, nanti kita nggak bisa pergi ke mall itu, gitu. Apakah dengan kemanusiaan kita, dengan cara berpikir kita sedang menentang maksud Tuhan? Mungkin ada orang tua yang anaknya berkata, "Pah, saya mau melayani Tuhan. Ma, saya mau melayani Tuhan." Jangan sampai kita menentang Tuhan, maksud Tuhan, berkata, kamu udah pikir baik-baik belum? Jadi hamba Tuhan itu miskin loh. Kamu lebih baik jadi yang lain aja lah. Gitu. Maksud kita baik, kita tidak mau anak kita menderita secara ekonomi. Tetapi apa itu maksud Tuhan bagi dia? Apa itu keinginan Tuhan bagi dia? Apakah Anda memikirkan pikiran Allah atau pikiran manusia? Berapa banyak saya baca sejarah baptis, orang tua orang-orang yang bukan hanya rela pergi ke medan misi, itu juga lumayan susah. Tapi orang tua yang merelakan anaknya pergi, orang tua yang merelakan anak putrinya menikah dengan misioneri yang katanya akan pergi ke Afrika, pergi ke mana tempat lain, dengan prospek bahwa mungkin saya tidak akan bisa melihat anak putri saya lagi. Kebetulan saya ada baca yang renungan baptis hari ini, karena saya bantu terjemahkan juga. Ada siapa itu namanya itu? Saya lupa namanya. Tapi dia misioneri kedua negara. Waktu istrinya pulang ke Amerika karena sakit-sakitan. Saking dia menderitanya, yang suaminya umur 30 tahun rambutnya udah putih katanya. Istrinya karena sakit-sakitan akhirnya pulang duluan ke Amerika. Dan dikatakan dia adalah istri misioneri pertama yang pulang hidup-hidup. Wah, istri misioneri pertama yang pulang hidup-hidup. Berarti yang lain gimana? Pulangnya mati-mati. Ini yang istri misioneri pertama yang pulang hidup-hidup. Dan mungkinkah bagi sebagian orang tua ketika anaknya berkata, "Pak, saya mau menikah dengan dia." Siapa dia? Pengusaha apa? Gitu kan? Pengusaha nikel, batu bara, atau apa dia? Gitu kan? Oh enggak, dia pengusaha Injil. Pengusaha Injil. Dia pemberita Injil, dia misioneri. Wah. Stop. Sebentar. Pikirkan baik-baik masa depanmu, hai anakku. Apakah kita memikirkan pikiran Tuhan atau pikiran manusia? Ataukah Tuhan harus berkata kepada kita, "Satan, engkau sedang menentang maksudku. Satan." Walaupun mungkin kita tidak bermaksud. "Tuhan, tapi kan itu karena kasih saya." Itu juga, aku kan mengasihi engkau Tuhan Yesus. Makanya aku tidak ingin engkau mati. Oh, sudah kasih sama Tuhan. Tetapi Tuhan sabar terhadap Petrus. Tuhan sabar terhadap Petrus. Sebenarnya saya agak kurang srep dengan terjemahan Indonesia, "enyahlah iblis," kata di sini. Jadi iblisnya benar mestinya Satan sih. Oke, iblis. Ya. Tapi kata enyahlah di situ sebenarnya secara literal, kalau Anda baca di KJV, bahasa Yunani-nya adalah mundur ke belakangku. Ya. Get thee behind me. Ini yang Tuhan katakan kepada Petrus. Get thee behind me, mundur ke belakangku, Satan, tanya sini ya. Jadi tadinya Petrus seperti menghalangi jalan Tuhan. Tuhan mau ke Yerusalem, dia halangin, hep, gitu kan. Jadi menghadapi. Dan Tuhan bilang, "Satan, kamu musuhku, ke belakangku. Get thee behind me, mundur ke belakangku." Tuhan bukan suruh dia enyah, maksudnya, "Petrus, saya keluarkan kamu dari perguruan." Nah, udah dikeluarkan dari perguruan kan repot. Ilmunya nggak boleh pakai lagi. Tapi bukan. Tuhan bilang, "Mundur ke belakangku." Kenapa? Aku mau godok kamu lagi. Aku mau ajari kamu lagi. Kamu ikut aku, bukan kamu di depan aku. Petrus, ingat ini ya. Kamu pengikut. Aku Tuhan.
kamu ikut aku. Get thee behind me. Mundur ke belakangku. Dan ternyata kita dapatkan. Petrus belajar nggak akhirnya? Belajar. Petrus belajar, dan akhirnya dia menuliskan juga dalam surat Petrus bahwa Yesus Kristus, dia mati untuk dosa-dosa kita. Dan Petrus akhirnya menjadi seorang rasul yang Tuhan pakai, yang memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus dengan sangat indah. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang pertama adalah apa pikiran Allah dalam aspek rencana ilahi. Poin yang kedua adalah apa pikiran Allah dikontraskan dengan pikiran manusia. Dan yang ketiga adalah apa pikiran Allah diaplikasikan kepada kita hari ini. Apa pikiran Allah diaplikasikan kepada kita hari ini? Untuk itu kita akan melihat ayatnya yang ke-24. Ayat yang ke-24. Dan seterusnya di sini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Inilah pikiran Allah. Inilah pikiran Allah mengenai apa maksudnya menjadi pengikut Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa maksudnya ini? Menyangkal diri, apa maksudnya itu? Tadi kita sudah singgung sebagian. Bahwa secara alami, manusiawi, kita itu mau menyenangkan diri kita sendiri. Kita mau mencari apa yang nyaman untuk kita, itu manusiawi. Itu adalah insting kita sebagai manusia. Tetapi seringkali kita harus menyangkal itu. Karena kita tahu, oh ternyata Tuhan punya maksud berbeda. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus bukan Superman. Dia bisa merasakan sakit. Ketika mahkota duri ditaruh ke atas kepalanya, dia bukan tipe yang, wah nggak ada apa-apa tuh, nggak sakit tuh, begitu. Bukan. Dia merasakan sakit itu. Ketika darahnya bercucuran, dia merasakan bau darah yang, kalau saya sudah di rumah sakit sering, bau darah yang khas, yang bercampur dengan keringatnya, dan bau kematian yang mendekat. Dia tahu itu, dia tahu teror, penyiksaan, dia tahu itu. Tetapi dia menyangkal dirinya. Dia menyangkal dirinya. Dia bukan mencari apa yang enak untuk dirinya saja. Itu menyangkal diri. Dan kalau kita tahu ada sesuatu yang Tuhan inginkan, kita tahu, oke, ini yang benar. Tetapi dikatakan lagi memikul salibnya. Memikul salib, saudara sama Tuhan. Memikul salib. Salib pada waktu itu adalah instrumen hukuman mati. Salib adalah, orang yang memikul salib adalah orang yang sedang menuju kepada kematian. Dan Tuhan suruh kita sangkali diri dan pikul salib, katanya di sini. Pikul salib berarti kita siap untuk mati. Untuk kita menganggap diri, saya adalah orang yang sedang menuju kematian. Saudara, ini bisa diterapkan kepada orang yang belum diselamatkan maupun orang yang sudah diselamatkan. Bagi Anda yang masih ragu-ragu, bagi Anda yang masih seperti kata pepatah masih di atas pagar gitu, belum tahu mau ke sebelah mana. Kadang-kadang Anda menghitung-hitung apa harganya kalau saya mau percaya kepada Yesus. Apa harganya? Boleh nggak Anda hitung itu? Boleh-boleh juga, tidak salah. Tuhan ada bilang nggak ada orang pergi berperang nggak hitung-hitung dulu harganya. Anda mungkin bertanya, apa yang akan terjadi pada saya kalau saya percaya kepada Yesus dengan segenap hati? Dan jawabannya beda-beda untuk setiap orang, saudara kasih Tuhan. Jawabannya tidak sama untuk setiap orang. Tetapi ada orang yang sampai harus menyerahkan nyawanya. Ada orang yang sampai harus mati kalau dia percaya kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata, kalaupun kamu harus seperti itu, pikullah salibmu. Ikutlah aku. Pikul salibmu. Oleh karena itu Tuhan tambahkan di ayat yang ke-25. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tuhan sudah tahu bahwa akan ada orang-orang yang harus dituntut. Kalau kamu percaya Yesus, kalau kamu menjadi orang Kristen, kalau kamu mau bersaksi bagiku, kamu akan mati. Ada yang mati karena penganiayaan. Ada yang mati karena Injil.
3 tahunan kita pandemi. Orang selalu, wah yang penting kesehatan. Yang penting kesehatan. Kesehatan saya yakin penting, saudara. Tapi apakah yang paling penting kesehatan? Tidak. Anda tahu berapa banyak misioneri yang mati di ladang misi karena tifus, karena malaria, karena demam rimba atau entah apa lagi mereka bilang di sana. Kalau mereka mengutamakan kesehatan, mereka tidak akan meninggalkan tanah air mereka. Kita telah diajar yang penting sehat, sehat nomor 1, sehat nomor 1. Saya katakan salah. Nomor 1 adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mau sehat, dia nggak kata salib. Sekali lagi, mati itu tidak sehat. Mati itu tidak sehat. Nomor 1 adalah kehendak Tuhan. Nomor 1 adalah apa pikiran Tuhan. Dan Tuhan berkata, pikul salibmu. Pikul salibmu. Ketahuilah bahwa kamu bisa mati karena iman kepadaku. Oke? Oke Tuhan. Aku percaya kepadamu karena aku percaya kepada kehidupan yang akan datang. Karena aku percaya bahwa barang siapa mau mempertahankan nyawanya sehingga tidak mau mengikut Yesus Kristus, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Tuhan bilang, ia akan memperolehnya. Aku percaya akan hal ini. Dan aku akan ikut engkau. Aku akan ikut engkau. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Ayat 26. Ini ayat yang terkenal. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, ini bisa diterapkan pada orang yang belum diselamatkan. Tapi ini bisa juga diterapkan pada orang yang sudah diselamatkan. Memikul salib bukan hanya pada momen keselamatan. Kita bilang, oke, saya rela mati untuk Tuhan. Bukan. Tapi setiap hari. Setiap hari kita sudah diselamatkan, Tuhan bilang, pikul salibmu. Siaplah untuk mati. Siaplah untuk mati. Tapi Tuhan, saat ini saya belum dituntut mati. Oke. Matilah untuk dosa. Matilah untuk kedagingan. Anda siap nggak untuk melakukan itu? Ini adalah berbicara mengenai pergumulan dosa, saudara. Itu yang kita lakukan. Anda jangan berpikir bahwa itu pergumulan melawan penganiaya, melawan inkuisitor, melawan penjahat-penjahat yang bakal datang masuk ke sini bawa pistol, bawa parang atau apa mau bunuh kita. Bukan. Menyangkal diri dan memikul salib bukan hanya mengenai masalah itu, tapi masalah sehari-hari. Dosa-dosa yang begitu nyaman bagi saya. Konsep-konsep yang begitu salah bagi saya. Percabulan yang begitu nikmat bagi daging saya. Kesombongan, iri hati, gosip yang begitu senang saya lakukan. Tetapi Tuhan bilang, sangkali dirimu. Pikul salib. Ikut aku. Tuhan, tapi dunia ini begitu nyaman. Kehidupan yang ditawarkan dunia ini begitu enak. Ada begitu banyak hal yang kalau saya mau serius ikut engkau, aku harus tinggalkan. Ada begitu banyak zat yang harus aku hilangkan dari hidup saya. Segala macam rokok lah, mabuk-mabuk, ya, pornografi lah, perzinahan lah, free sex lah. Saya harus tinggalkan semua itu, korupsi. Saya harus tinggalkan semua itu. Kalau saya mau serius ikut Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saudara, kadang-kadang kalau pilihannya adalah sorga atau neraka, maka manusia gampang memilih. Saya mau pilih sorga. Siapa mau masuk neraka? Tapi saudara, hari ini Tuhan memberikan pilihan. Bukan sorga atau neraka. Sorga atau dunia. Ini banyak orang lebih sulit menentukan. Sorga atau dunia. Bukan sorga atau neraka. Kalau sorga atau neraka, semua orang pilih sorga. Tapi sorga atau dunia. Dan di sini, banyak orang berpikir, wow, tunggu dulu. Dunia ini begitu enak. Tetapi Tuhan berkata, tidak.
Tapi untung Tuhan tidak stop sampai di sana. Tapi Tuhan memberikan insentif kepada kita. Insentifnya apa? Kita lihat ayat 27. Ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, Tuhan kasih insentif. Tuhan tidak hanya tuntut, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi Tuhan kasih tahu alasannya. Kenapa saya hari ini bertarung melawan dosa? Kenapa saya hari ini menyangkal diri saya? Kenapa saya tidak seperti yang Paulus katakan, lebih baik kita makan dan minum hari ini sebab besok saya mati. Lebih baik saya mengejar kesenangan maksimum, hedonisme. Kenapa saya perlu menyangkal diri? Kenapa saya perlu menguasai diri, mendisiplinkan diri? Kenapa saya perlu menjauhi dosa? Karena kehidupan ini tidak stop sampai di sini saja. Karena kehidupan kita sekarang adalah permulaan saja. Melainkan ada hidup yang kekal setelah ini. Ada kekekalan, dan disinilah letak bedanya orang yang percaya dengan tidak percaya. Anda bisa sampai berbusa bilang saya percaya. Namun kalau Anda tidak menghidupi realita itu, menghidupi dengan paham bahwa saya bukan hidup hanya 60, 70, 80 tahun ini saja, melainkan siapan untuk kekekalan yang bukan hanya 600, 700, 800, bukan hanya 6.000, 7.000, 8.000 tahun, bahkan bukan hanya 60.000, 70.000, 80.000 tahun, namun yang bahkan bukan hanya 6 juta, 7 juta, 8 juta tahun, namun kekekalan. Saya mempersiapkan untuk kekekalan. Saya mencari kemuliaan di kekekalan nanti. Tuhan berjanji bahwa yang ikut Dia akan memerintah bersama dengan Dia. Tuhan berjanji bahwa saya akan memiliki tubuh kemuliaan. Saya percaya itu dengan sungguh-sungguh. Maka di hidup kita saat ini, kita akan berbeda. Ini bedanya orang yang sungguh-sungguh percaya atau tidak. Di hidup kita sekarang, kita akan berbeda. Anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Dan Dia akan membalas semua orang sesuai dengan perbuatannya. Ini motivasi kita. Mari kita pikirkan apa yang Allah pikirkan, bukan yang manusia pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat hari ini orang-orang kami semua, hati kami terbuka. Pimpinlah Tuhan. Jikalau ada yang masih perlu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau yang ketuk terus. Sambil kita menundukkan kepala dan merenungkan firman Tuhan, adakah di tempat ini yang hari ini mau berkata, mungkin sebelumnya saya belum yakin 100%. Atau mungkin sebelumnya saya masih ragu-ragu, tetapi hari ini saya mau membuat keputusan, saya mau menyerahkan keselamatan saya. Saya mau percaya Yesus, saya mau diselamatkan. Saya tadinya belum yakin saya diselamatkan, tapi saya mau membuatnya yakin hanya melalui Yesus Kristus. Ada yang ingin berkata demikian? Silakan angkat tanganmu di hadapan Tuhan kalau ada. Apakah ada yang ingin berkata demikian? Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat. Saya bisa jadi tidak melihat, dan juga bukan untuk dilihat oleh orang-orang lain, tapi Tuhan melihat tangan yang diangkat. Apakah ada lagi? Kalau Anda berseru, kalau Anda hari ini mau berseru kepada Tuhan, Tuhan, selamatkanlah aku yang berdosa ini. Tuhan, aku orang yang menentang Engkau, aku orang yang sebenarnya harus masuk neraka. Namun Engkau telah mati di kayu salib dan bangkit kembali demi aku. Selamatkan aku. Terima kasih. Katakan itu kepada Tuhan, kalau Anda belum pernah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan berjanji Dia akan menyelamatkanmu. Dan bagi kita yang sudah diselamatkan, kalau Anda sudah pernah beriman penuh kepada Yesus Kristus, maka apakah kita selama ini hidup berdasarkan pemikiran kita saja? Ataukah kita mau memikirkan apa yang Allah pikirkan? Dengan kata lain,
Adakah kita menyangkal diri dan memikul salib? Mengikut Yesus. Anda berkata, saya pengikut Yesus. Benarkah? Atau jangan-jangan selama ini kita menghalang-halangi maksud dan tujuan Tuhan. Dan Tuhan melalui khotbah ini sedang berseru kepada kita, hai musuhku, mundur ke belakangku. Jangan sampai Tuhan menyebut kita musuhnya. Bapa di surga, Engkau mengetahui hati kami masing-masing. Engkau yang pimpin kami Tuhan, agar kami sungguh menjadi pengikut-Mu. Kami sungguh memikirkan apa yang Engkau pikirkan, bukan yang manusia pikirkan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.